Oleh papan tulis. B udah. Nah itu. Oke. Jambornya udah kelihatan Mas, rekan-rekan semua. Bisa ngedit nggak? Makanya B coba pikir Pak. Tadi B udah ngubungin sana kan. Ternyata strukturnya sudah semua, jadi dia cuma bisa tembus. Masih minta akses Pak, memerlukan Minta akses. akses ya. Ya, saya bikinkan akses ya. Oke, silakan yang kedua. Oke, maka bisa ini untuk akses. Udah bisa masuk Pak. Sudah bisa ya. Oke, nah rekan-rekan ya diminta tolong untuk nanti yang sering diakses adalah sticky note ya. Nanti ini karena banyak ya, kemarin untuk kita coba untuk memadai rekan-rekan semua, kita coba untuk kelompok ya, karena di sini ada, sebentar saya lihat. Iya benar. Sistem operasi itu ada ya. Kita coba masukkan nilai seperti itu ya. Sekarang ada matriks A. Yes. Itu ada 32 ya. Jadi mungkin satu kelompok 4 lah ya. Satu kelompok 4 orang. Kelompoknya silakan ini ya, saya coba share di kelompoknya. Bukan ini. Maunya mau susun sendiri atau dari saya? Kalau dari saya kan share ini nih presensi ya di Telegram ya. Kalau misalkan mau dari saya kelompoknya ya. Berarti jadi nanti saling mendukung ya untuk kita berdiskusi satu kelompok itu. Sudah saya share di grup juga di Telegram. Halo? Halo? Dari saya ya. Oke. Kalau dari saya, nanti kan kelompoknya kan 4 orang. Silakan nanti tinggal dibagi, itu kan ada 32 ya. Jadi mungkin nomor 1 sampai nomor 4 itu ya kelompok 1, kemudian 5 sampai Dimas Amron, dari mana aja nih ya, nggak ikut Telegram nih. Coba saya bisa menambahkan nggak? Ini adminnya siapa ya? Admin Telegram nanti bisa minta tolong share ini ya, share link ya ke mana? Minta tolong share link ke mana ya? Share link ke ini ya, grup di ini ya, di mana namanya? Di Meet ya. Ya. Minta nanti Mas gabung di situ ya, ada linknya. Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Ada di situ di Telegram, nanti grupnya di nomor 1 itu kelompok 1. Nanti ngerjainnya seperti ini. Jadi misalkan pakai sticky note ya. Nanti tulis saja misalkan kelompok 1 gitu ya, yang pada lihat di Jamboardnya ya. Kemudian jawaban pertama misalkan ini jawaban. Nah, kemudian kurung bawah itu tinggal kasih nama rekan-rekannya. Ya. Dan seterusnya untuk kelompok selanjutnya. Nah, itu. Anggap aja ini sebagai papan tulis lah ya. Nah, ini kan karena cuma 1 orang, nanti kalau 2 orang ya tinggal yang nomor 2 berapa jawaban, kemudian tinggal nama. Itu ya. Bisa diterima? Oke, sekarang tinggal kayak proses ya. Kalau kemarin kan udah pernah ditulis juga ya bahwa
Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi ya. Proses itu bisa dibilang adalah program yang dieksekusi, program yang sedang berjalan di komputer, entitas yang dapat diberikan kepada proses untuk dieksekusi, kemudian sebuah aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh sebuah eksekusi sebelumnya, status saat ini, dan sejumlah resource system. Jadi apa? Pasti setiap saat dan setiap waktu sistem operasi itu akan, selama sistem itu berjalan, itu pasti akan mengeksekusi sebuah proses. Nah, proses itu pasti akan diciptakan ya, tapi untuk detailnya nanti ada di sesi sendiri. Kita membahas dulu komponen yang nanti akan ada di sistem operasi. Nah, nanti ini detailnya berarti apa? Dalam proses itu pasti akan ada siklus, ya enggak? Pasti akan ada siklus atau istilahnya apa ya, siklus yang berputar dan berulang dan terus menerus ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menciptakan proses agar proses itu ya dieksekusi oleh sistem operasi. Karena apa? Setiap sistem operasi itu berjalan pasti proses itu muncul baru, pasti muncul baru. Nah, kalau nggak ada proses ya berarti sistem operasinya nggak dipakai, nggak digunakan, kan kayak gitu ya gambarnya. Nah, sekarang menurut rekan-rekan ya, silakan nanti kelompok 1 sampai kelompok 8 ya, tuliskan di Jamboardnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas apa yang berkaitan dengan manajemen proses. Kira-kira menurut rekan-rekan seperti apa? Silakan tuliskan di Jamboardnya ya. Silakan tuliskan aja kelompok 1 sampai 8. Kira-kira jadi apa? Hubungannya antara proses atau manajemen proses dengan sistem operasi itu apa? Ya. Ya, jadi apa? Halo? Kira-kira apa? Hubungan atau aktivitas atau tanggung jawab sistem operasi terhadap manajemen proses itu apa? Apa tanggung jawab berarti? Berarti ada proses, ada sistem operasi. Nah, tanggung jawabnya apa? Kira-kira bisa minta tolong dituliskan kelompok 1 sampai kelompok 8. Jadi menurut peraturan Menristek DPD ya, yang tahun 2018 nomor 6 terkait masih benar tidak. Halo. Silakan apa namanya, tuliskan di Jamboardnya kan? Atau bingung atau seperti apa? Halo, halo. Masih bingung Pak. Oke, masih kurang jelas. Oke. Terima kasih. Amita, kalau dari Amita apa yang ditanyakan? Iya Pak, mohon maaf untuk instruksinya masih belum Pak. Oke, saya coba nanti contohkan ya. Jadi nanti selanjutnya akan ada lagi. Jadi yang pertama ini, salah satu komponen. Nah, tadi saya coba ulangi dulu ya. Komponen sistem operasi ada beberapa komponennya yang seperti yang ada di slide. Ada proses, memori utama, sekunder, sistem operasi, berkas, sama proteksi, dan sama jaringan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu yang terkait dengan proses, di mana proses itu adalah program yang dieksekusi. Ya. Proses itu adalah salah satu program dieksekusi. Ya. Perlu diingat bahwa berarti apa? Sistem operasi mengeksekusi proses kan begitu ya. Ini program yang sedang berjalan di komputer. Jadi apa? Setelah dieksekusi pasti apa? Istilahnya apa? Saya mau menjalankan Chrome. Berarti kan saya ciptakan proses Chrome, kemudian dieksekusi oleh sistem operasi ya. Entitas yang dapat diberikan kepada prosesor untuk dieksekusi sebuah aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh sebuah eksekusi sebelumnya, status saat ini, dan jumlah resource system ya. Nah, yang saya tanyakan, mungkin saya coba tulis saja ya di sini. Yang saya tanyakan, mungkin kan tadi saya bilang bahwa komponen, salah satu komponennya adalah proses ya. Tapi apa tanggung jawab ya? Istilahnya apa ya? Apa tanggung jawab atau apa tanggung jawab sistem operasi
terhadap aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Kira-kira apa? Ada 5 ya, istilahnya 5 tanggung jawab. Nah, ya. Mungkin kata kutip ya, ada 5 ya. Ada 5 sebenarnya. Nah, silakan rekan-rekan untuk ini. Silakan rekan-rekan untuk tuliskan di sini ya. Jadi rekan-rekan tugasnya adalah, ini kan udah pada lihat Jamboard semua ya. Silakan klik sticky note. Nah, misalkan kelompok 1. Jawaban yang pertama adalah tanggung jawab sistem operasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses adalah yang 1, membuat dan menghapus proses dan sistem proses, nah, dan seterusnya. Siapa yang jawab? Misalkan yang jawab kelompok 1 misalkan Ajib Syah Abad gitu ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan membuatnya. Nah, nanti kan kelompok 1 ada 4 orang nih. Nah, yang tinggal nomor 2 siapa ya, kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Dan jangan lupa bisa ya. Oke, kelompok 1 sudah. Ini kelompok berapa nih? Nggak ada namanya. Wahyu Triyono. Oh, Wahyu Triyono ada 2 nih. Membuat dan nah ini bisa ya. Oke. Ini Wahyu Triyono yang mau dipakai yang mana? Di layarku cuma ada 1, Pak. Oh, ada 1. Mungkin coba sambil saya share screen ya. Jamboardnya. Jamboardnya ada 2 ya. Nah, itu kan ada 3 ya, Wahyu Triyono ya. Apa namanya? Mana yang dipakai Mas Wahyu Triyono? Yang itu aja, Pak. Yang satunya sudah saya hapus, Pak. Yang ini? Oh, udah ya. Ya, Pak. Ini kelompok 1 sampai sama kelompok 8 ya. Oke, terima kasih. Kan satu kelompok ada 4 ya. Harapannya saling mengisi ya kelompok yang lain. Oke. Untuk kelompok 1 adalah Oke, kita agak besarin ya, biar kelihatan. Menggambus proses pengguna dan proses menunda lanjut. Ini mungkin bisa sambil ditulis ya, rekan-rekan nanti biar kelihatan rapi. Karena ini nanti mungkin harapannya bisa dipakai juga untuk ini ya. Kemudian mekanisme ini, kemudian menunda menjalankan proses. Kemudian mekanisme untuk proses sinkronisasi ini nomor 4.
mekanisme untuk oke. Kelompok 2 Fatun ya. Silakan. Nah, jadi silakan kelompok sampai kelompok 8 dulu baru kita bahas. Halo loh ya. Jadi kalau teman-teman kemarin misalkan punya tugas terus pengen di jurnal bisa kelompok 8 silakan. Benar ya, saya rasa berarti paham ya kelompok 1, 2 sama 8 ya. Ayo yang lainnya silakan diisi ya, jangan lupa kasih nama ya karena itu untuk penilaian juga. Halo, ini pada kemana nih? Iya, Pak. Oke, apa tuh? Oke. Oh, ini di copy ulang ya. Ini dihapus. Oke, mudah teman persen sudah. Oke, paham ya semua ya. Kelompok 3, 7, itu 2, 3, 7, 8. Oke, 45 belum ya. Saya rasa juga udah cukup ya. Kelompok 45 berarti belum mengisi ya. Oke, terima kasih. Itu adalah yang rekan-rekan tulis. Adalah itu adalah tanggung jawab dari sistem operasi yang mungkin kan rekan-rekan juga di praktikum sudah belajar ya terkait dengan simulator operasi sistem ya. Di situ kan nanti akan ada juga untuk mengelola proses, treat dan sebagainya. Nah, kalau secara teori ya manajemen proses itu hubungannya dengan sistem operasi adalah dia yang membuat dan menghapus proses ya. Jadi sistem operasi itulah yang membuat dan menghapus, kemudian menunda dan melanjutkan proses ya. Gambarannya apa Pak? Nah, nanti kita di selanjutnya. Intinya ada gambaran bahwa proses itu dibuat oleh sistem operasi yang mengatur suatu jalannya proses ya, mengatur itu bisa menunda dan sebagainya, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi ya. Nah, jadi apa? Nanti akan ada sinkronisasi proses, ada deadlock dan sebagainya. Sinkronisasi untuk apa? Sinkronisasi agar antara proses atau hal baru yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak adanya misalkan dalam artian seperti ini. Proses ya, sistem operasi itu kan sebenarnya dia bisa mengerjakan lebih dari satu proses ya. Nah, bagaimana dia bisa berjalan dengan lancar? Yaitu dengan cara yang namanya sinkronisasi. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, ini yang nomor 4 ya, yang mungkin rekan-rekan juga ketahui ya. Menyediakan yang keempat itu menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock ya, di mana deadlock itu kenapa kok harus ada mekanisme dan penanganan untuk penanganan, karena apa yang seperti kemarin deadlock itu nggak akan mungkin bisa dihilangkan karena apa, deadlock itu pasti akan ada dan makanya kita hanya bisa mengurangi atau istilahnya melakukan penanganan ya. Jadi kapan kita melakukan penanganan deadlock? Ketika kita berhubungan dengan yang namanya proses gitu ya. Ada gambaran terkait proses ya. Jadi apa yang di dalam sistem operasi itu yang pokoknya ada yang ada kegiatan, ada apa itu yang namanya proses ya. Itulah yang disebut dengan proses ya. Gambaran istilahnya gambarannya ya apa yang kita open, buka dan sebagainya itulah adalah sebuah sistem operasi gitu ya. Itu ada gambaran lain rekan-rekan bisa diterima? Ada gambaran atau ada yang masih bingung? Oke, lanjut. Atau ada yang masih bingung?
Mungkin untuk penjelasan deadlock itu apa ya Pak? Nah, deadlock sebenarnya dalam materi sendiri ya, tapi cara gambarnya deadlock itu adalah di mana setiap proses itu saling, kalau kasarnya ya, misalkan nih gambaran ada sebuah jalan besar ya, ada dua arah, istilahnya ada dua arah ya, ada jalan besar, ada yang kemudian di tengah-tengahnya itu misalkan tadinya 5 jalur, sisi kanan 5 jalur, dari sebelah kiri 5 jalur, tiba-tiba dari satu di tengah-tengah menjadi satu jalur, ya enggak? Kira-kira kalau nggak ada pengaturan di situ, tiba-tiba yang dari sisi kanan masuk jalur satu, di tengah-tengah yang dari sisi kiri masuk jalur satu. Kira-kira seperti apa kondisinya? Tabrakan. Jadi Tabrakan. kayak jalur di kereta itu ya Pak? Berapa? Kayak jalur di kereta itu. Ya, intinya adalah deadlock adalah tidak, artinya apa ya, proses itu tidak berjalan dengan semestinya, atau bisa dibilang proses itu jadi ini, ada proses ya, tapi kalau di jalan itu istilahnya ada satu jalan tapi dia direbutkan oleh 2 kendaraan gitu, dan dia dieksekusi secara bersamaan, otomatis apa? Akan saling rebutan, dan otomatis apa? Bentrok dan sebagainya. Itulah yang namanya deadlock itu sendiri ya. Jadi ada 5 jalur, 5 jalur jadi satu jalur, itu direbutkan oleh dari jalur kiri satu, jalur kanan satu ya. Otomatis apa? Disitulah deadlock, nggak bisa bergerak, mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa. Disitulah terjadi namanya deadlock ya. Kalau dalam proses, istilahnya adalah ada satu proses ya, belum selesai dieksekusi, belum selesai dihilangkan, mau diambil lagi oleh resource lain ya. Ya otomatis apa? Saling rebutan, makanya jadilah deadlock. Makanya perlu sinkronisasi atau perlu pengaturan, di mana misalkan kalau dari sisi kanan masuk, ya berarti sisi kiri jangan masuk dulu, biarkan dari sisi kanan itu keluar jalur satu, jalur itu, baru yang sisi kiri silakan masuk bergantian, kan kayak gitu ya. Ada gambaran nggak yang deadlock itu? Halo rekan-rekan, ada gambaran? Misal kalau di komputer ada dijalanin tapi jadinya not responding gitu ya Pak? Ya bisa juga seperti itu, atau bisa juga misalkan resource dari komputer tersebut ya bisa sih outputnya adalah not responding, atau juga bisa nggak bisa dijalankan sama sekali, juga bisa. Dalam artian misalkan resource-nya RAM-nya atau resource-nya kan terbatas ya, tapi kita memberikan sebuah proses yang banyak ya. Sebenarnya sistem operasi menciptakan proses kan dari perintah kita ya, kita mau mengerjakan apa dan sebagainya, tapi prosesnya dibilang banyak, otomatis apa? Numpuk-numpuk dan sebagainya, nggak bisa nggak bisa istilahnya, nggak bisa jadi proses ini minta untuk dikerjakan sama RAM ini, proses ini minta dikerjakan sama resource ini, otomatis kan rebutan. Nah karena rebutan itulah makanya nggak tereksekusi sama sekali, bahkan belum tereksekusi pun itu sudah terjadi deadlock ya. Jadi bisa juga yang kalau di proses mungkin gambaran ya mau hang ya juga bisa, atau proses itu nggak berjalan juga bisa gitu. Gitu. Ada gambaran rekan-rekan semua? Nanti deadlock itu ada di materi teman-teman nanti bekerja di manapun. Itu nanti di materi sinkronisasi dan deadlock ya. Jadi itu saling mengisi sebenarnya materi itu. Ya. Oke, ada gambaran? Tadi yang nanya Mas siapa nih? Halo, bisa Sudah, lanjut?
Oke ya, intinya adalah Lanjut, Pak. ya itulah istilahnya bentrok, buntu dan sebagainya ya. Jadi udah nggak bisa kita apa-apain lagi karena sering berebutan, sering masuk, ya udah artinya nggak ada jalan mau maju diteruskan nggak bisa, mau mundur nggak bisa, ya deadlock dan terjadinya di proses ya bisa nge-hang ataupun ya sama sekali kita nggak bisa menjalankan operasi itu atau proses itu. Gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada terima kasih. Ini berarti kelompok 128, kelompok 9 Dinda, kelompok 9 Dinda. Kalau dan tak kira sampai kelompok 8 ya, kan kita jumlahnya 32 ya. Halo Pak, tadi saya Ya. sudah tulis kelompok 7 Pak, bukan saya yang ubah. Oh, ini ada yang rubah ya. Nah, sebenarnya jangan ini ya. Baru ya kelompok 7. Oke. Terima kasih. Kita kembali kita geser ke halaman selanjutnya ya. Oke. Selain manajemen proses, kan kita ke materi lagi. Ada yang namanya manajemen memori utama ya, manajemen memori utama, atau bisa dikenal dengan sebuah memori utama lah ya, atau sebuah memori ya, di mana di dalamnya adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan bahkan ribuan dan sebagainya. Nah, menurut rekan-rekan, memori atau bisa dibilang utama hubungannya apa sih dengan sebuah sistem operasi ya? Jadi kalau nggak ada sistem operasi atau sistem operasi nggak ada memori akan seperti apa? Nah, gitu. Jadi hubungannya apa sih sistem operasi dan sebuah manajemen memori? Oke, ya, saya tuliskan di Jamboard-nya ya. Oke, masih Jamboard-nya. Jamboard-nya nggak tampil. Oh, ini. Berarti apa? Tanggung jawab sistem operasi kepada manajemen memori utama. Oke. Silakan kelompok 1 sampai 8. Silakan ditanggapi. Oke, ada yang menanggapi? Jadi hubungannya apa sih? Kan kadang teman-teman sering bertanya ya, sebenarnya mungkin sebelumnya ya, memori apa sih, pengaruh sistem operasi seperti apa? Pak Yutriyono, silakan. Ini link baru lagi ya Pak? Atau gimana Pak? Ini di halaman yang baru kan tinggal digeser nih, sebelah sini kan ada Oh, iya. halaman. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, ayo ditanggapi silakan. Nah ini ya, jadi kalau kita pengen cepatnya ada aspek ini. Dari kita ngambil sekarang 1 minggu sudah kita ganti atau sampai 2 minggu sudah kita ganti, lalu biayanya mana 500.000. Ayo. Kalau biaya standar ya 1 bulan 350, ini pada sita 4. Jadi semakin tinggi sita, bayarnya semakin mahal gitu ya. Kan kalau di Juwita sita 2 kan 250, kalau sita 4 ini 310. Ayo. Yang sita 2 yang gratis. Oke, Ajibja apa sistem operasi, kemudian untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan. Oke.
dari kelompoknya mau menambahkan bisa ya di sini ya, tinggal klik kanan atau klik ini edit gitu ya. Saya submit Oke. November 2020 itu dibalasnya revisi pertama itu baru bulan Mei 2021. Terus publishnya masih Oktober bulan ini, tapi di akhir bulan. Ini kan ada keterangannya di sini kalau submitnya. Nah, ini saya submitnya aja 3 November ya, kelihatannya 3 November 2020 dan setengah 7 malam submitnya. Ini baru ada komentar pertama itu bulan Agustus ya, bulan Agustus tanggal 4 ada revisi pertama. Kan lama banget ya, karena dia gratis ya, karena otomatis antriannya banyak karena gratis, jadi banyak orang gitu ya. Ini namanya antri gitu. Dia seperti itu ya. Tergantung sebenarnya Mas Yudi. Oke, kita coba cek satu persatu ya. Nah, sebenarnya rekan-rekan udah berapa paham ya? Sebenarnya yang terakhir terkait dengan sistem operasi dengan sebuah memori pasti adalah yang pertama, kita coba tadi ya dulu ya, terkait dengan alokasi ya, atau bisa dibilang menjaga track memorinya ya. Jadi kenapa? Karena mau nggak mau kita harus jaga nih selalu track memorinya seperti apa. Apakah track memorinya itu sudah penuh, ataukah masih bisa diinputkan lagi, atau ini memang sudah overload ya. Jadi sistem operasi perlu yang namanya mengalokasikan jumlah intinya jumlah atau track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Itu yang ngatur siapa? Yang ngatur adalah sistem operasi ya. Nah, kemudian sebelum meningkat. Oke, tapi yang kedua adalah tujuan dari manajemen memori utama adalah utilasi sebelum meningkat. Nah, ini bukan dari sistem tugas sistem operasi ya. Ini tugas dari manajemen memori ya, yang kedua ya. Oke, yang satu. Oke nih, Afifatun ya, menjaga track dari memori, betul yang sedang digunakan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, betul sekali, kemudian mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori yang sesuai kebutuhan ya. Jadi mungkin sebenarnya bagian ini adalah kita coba untuk merinci satu persatu apa yang dilakukan sistem operasi kepada komponen-komponennya ya. Jadi harapannya rekan-rekan itu paham, tahu nih. Saya belajar sistem operasi. Nah, terus kalau ada yang nanya sistem operasi ini hubungannya dengan RAM, hubungannya dengan proses, hubungannya dengan manajemen berkas, hubungannya dengan apa yang di depan kita itu apa gitu. Kan biasanya pada ditanyakan seperti itu ya, mungkin kalau awam dan sebagainya. Nah, harapannya kita bisa menjelaskan bahwa memori ya ketika hubungannya dengan RAM ya pasti terkait dengan alokasi, terkait dengan menjaga track ya, istilahnya menjaga bahwa di dalam sebuah memori itu kalau istilah tracknya kan berarti istilahnya lintasannya sesuai ya. Dalam artian kan memori, kalau misalkan kita lihat memori seperti apa dulu nih, kalau kita kan kembali flashback ke pelajaran arsitektur komputer, di situ kan memori terdiri dari beberapa blok atau beberapa bagian ya. Nah, harapannya bagian-bagian itu bisa tersisi dengan baik dan juga bisa
bisa alokasinya sesuai, dan sistem operasi juga bisa mengetahui dan mengatur bahwa bagian ini digunakan oleh siapa, ya, dan siapa yang menggunakannya itu sistem operasi yang mengaturnya, ya. Ya. Kalau CPU itu meningkatkan performa, RAM itu meningkatkan performa CPU, ya memang seperti itu, tapi itu ya tugasnya memori. Tapi sebenarnya kita flashback bagian belakangnya bahwa sistem operasi lah yang sebenarnya mengatur semua kegiatan dari sebuah sistem, dari sebuah memori. Gitu ya. Ada yang bertanyakan? Di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Halo, halo. Dapat dipahami, Pak. Bisa ya. Terima kasih ya. Kayak proses bisa memori. Kemudian kita maju lagi terkait dengan langsung di sini aja ya. Yaitu terkait dengan kita ke sheet selanjutnya ya. Yaitu terkait dengan manajemen berkas. Manajemen berkas. Ya. Oke, mungkin di Jamboard rekan-rekan juga terlihat ya. Oke, sekarang sistem operasi dengan manajemen berkas itu ngapain sih? Ya, seperti apa sih progresnya atau ngaturnya? Halo, halo. Kalau saya nggak dapat datanya, ya insidental. kalau yang insidental aja yang banyak. Karena yang eksternal itu kayaknya hidup banget ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Wah, banyak banget kerjanya. Betul. Yang lain lagi silakan sebelum kita bahas ya. Nggak apa-apa. Memang jawabannya memang ya itu. Ya, sama ya nggak apa-apa. Memang jawabannya seperti itu. Tapi gantian yuk. Maksudnya? Oh, yang lain? Halo? Bedanya cuma ini aja. Pemberdayaan eksternal. Ini kan kelompok ya, bisa saling melengkapi ya. Namanya juga dulu yang banyak. Ya, misalnya Feedbacknya gitu ya. Kalau nggak ada feedbacknya nggak bisa ya, Mbak? Kita aja dari sana. Mereka ada yang survei apa? Oke, terima kasih. Lanjut. Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 7. Halo, 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 hai. Terus pertanyaannya apakah di luar negeri ada sita-sita itu Pak? Yaitu sudah luar negeri, apakah namanya sita atau apa gitu ya? Kan tergantung tiap negara. Oh iya, aku kalau nggak salah pernah yang itu apa namanya? Oke, wah ini sengaja hitung-hitung di sini ya. Nah, sini ya. Oke, nah, cukup ya. 1. Oh iya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 sini ya. Tinggal kelompok 2. Kiawan, Ragil, kelompok 2, kelompok 3 nggak ada ya. Kelompok 3 ya. Belum, Pak. Ini kelompok 3 mau ngisi apa enggak nih? Ngisi, Pak. Oke. Terima kasih ya banyak ya. Oke. Kalau di satu itu artinya zona dengan pengaruh paling besar dari 100 Oke. sampai 25 zona teratas.
maksudnya pengaruh paling besar bagaimana? Ya ini kan kalau keilmuan kita gitu ya. Oke, kerjasama untuk memproses kumpulan informasi, tindak prosedur yang sering kerjasama untuk memproses kumpulan informasi. Oke. Menghapus direktori, ya membaca, menulis berkas. Oke. Kelompok 3. Oke, akhirnya ini ada ya kelompok 3 ya. Kelompok sistem adalah sekelompok elemen dan prosedur. Ini siapa nih? Ini nggak ada namanya. Yang nggak namanya dihapus ya. Halo? Ini siapa? Oh, Ahmad Nawawi. Terima kasih Mas Ahmad Nawawi. Akhirnya nongol juga ya Mas Ahmad Nawawi. Oke. Kelompok 4. Oke, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 7, kelompok 2, 3. Ada semua ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan sudah berpartisipasi, benar ya. Ketika ditanya bahwa seperti ini, ya, sistem operasi hubungannya sama folder, sama berkas itu ngapain sih sebenarnya? Nah, mungkin sederhana ya kelihatannya bahwa ya pasti dia akan membuat folder dan penghapusan berkas misalnya, dan kemudian pembuatan dan penghapusan direktori, ya, dan kemudian mendukung manipulasi berkas dan direktori, ya, merename dan sebagainya, mencetak berkas ke secondary storage, memetakan berkas ke secondary storage, berarti ya bisa dipindah ke flash disk, ke memori mana, eksternal, internal dan sebagainya, membackup dan sebagainya yang permanen atau membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non volatile. Nah, itu kan bisa juga ya. Jadi itulah tugas dari sebuah sistem operasi ya. Kita sudah 3 komponen yang kita bahas: proses, memori, berkas. Ya enggak? Jadi apa urutannya kan jelas bahwa kita di dalam depan sebuah laptop sebenarnya mengerjakan bla bla bla, semuanya adalah semua bergantung dengan sistem operasi. Makanya sistem operasi bisa disebut sebagai ada yang menyebutkan kemarin kan ya, kita pernah bahas untuk mempermudah atau sebagai perantara. Kalau user memakai sebuah komputer tanpa adanya manajemen berkas, kemudian nggak ada manajemen memori, nggak ada yang namanya manajemen proses, ya semuanya nggak akan bisa, percuma dibuat sistem operasi seperti ini ya enggak. Itu seperti itu. Oke, sampai 3 komponen. Ada yang tanyakan dulu? Halo Lohan, lanjut aman? Ada yang tanyakan dulu? Silakan angkat tangan. Ya, sudah 3 komponen ya. Ajib Sahabat, silakan. Kalau izin bertanya Pak, Ya silakan. kalau di manajemen berkas ini apakah sama kayak di basis data Pak? Ya sebenarnya proses untuk kayak misalkan basis data kan menambah sebenarnya bukan ke basis data banget juga ya, karena ini lebih ke untuk pemberkasan, dalam artian misalkan ini untuk membuat berkas, membuat direktori kan di basis data nggak seperti itu ya, bukan membuat sebuah folder, dan untuk membuat folder bukan untuk misalkan membuat kalau di basis data kan biasanya apa nih, membuat misalkan database membuat tabel ya dan sebagainya. Sebenarnya mirip seperti itu, tapi bukan konteksnya kita ke database ya. Kalau ke database itu kan sebenarnya ke memori ya. Ini yang berkas di sini yang dimaksud adalah seperti direktori dalam, misalkan kalau rekan-rekan di misalkan main Linux lah ya, kan direktori di bawahnya ada direktori A, C, D, E dan sebagainya. Kemudian ada di C itu ada program file dan sebagainya ya. Nah, beda ceritanya dengan yang namanya database ya. Kalau di database itu kan membuat database, kemudian ada yang namanya tabel gitu ya. Dan di mana tabel itu juga itu kan juga kalau tabel itu kan sebenarnya juga
di dalamnya juga isi berbagai macam data ya. Sebenarnya hampir mirip, tapi bukan konteksnya kita membuat sebuah database ya. Jadi jangan disamakan mungkin ya. Mungkin urutannya direkturnya sama, ada database, ada tabel dan sebagainya. Secara hierarki sama ya, tapi secara konsep untuk di ininya mungkin agak berbeda ya. Gitu adibnya Abed. Iya baik Pak. Soalnya kalau di secara apa tuh teks-teksnya tuh hampir sama kayak Iya. di basis data. Oke, secara hierarki, secara direktori, secara di dalamnya juga kan sebenarnya memuat data kan ya sebenarnya. Ya hampir sama, tapi ya hampir sama lah ya, tapi bukan konteks sebuah database untuk ini ya. Karena sama-sama untuk menyimpan kan sebenarnya, untuk menyimpannya sama aja. Karena di dalam sebuah berkas itu juga representasinya dia sebuah data, sebenarnya memang sama sebuah data. Ya, sebuah data. Kalau kita bahas yang namanya tempat penyimpanan ya sama lah ya tempat penyimpanan, tapi ya bukan konteks database dan sebagainya, tapi lebih ke konteks pemberkasan ya. Karena nanti kalau kita bahas lebih detail lagi nanti gambarannya berkas sama memori itu akan sama aja ya. Kalau tempat menyimpan memang menyimpan semuanya ya, tapi kalau kita ukur rata antara manajemen berkas sama manajemen memori nanti juga sama, kayak database juga kan sebenarnya hampir mirip juga dengan manajemen memori ya kan. Manajemen memori di dalamnya juga kan tempat penyimpanan yang bersifat blok-blok ya. Di dalam blok-blok kan sebenarnya atasnya kayak direktori utamanya kan sebenarnya juga satu blok itu. Di dalamnya ada blok-blok itu, dan kemudian untuk mengeksekusinya atau untuk kayak tadi itu kan untuk menjaga tracknya, mengalokasikan memori dan sebagainya itu kan juga sama, tapi konsepnya nggak bisa disamakan ke database gitu ya, Mas Ajib ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Walaupun sama-sama memang representasinya ya data ya. Kemudian ada lagi yang tanya. Halo, ada yang tanya lagi? Lanjut. Lanjut Pak. Oke, itu ada gambaran ya antara proses, berkas, sama memori ya. Oke, kemudian kita masuk ke manajemen sistem input output ya. Input output seperti apa dan apa tanggung jawabnya dari sebuah sistem operasi ya. Input output, silakan ada gambaran ya. Kan saya rasa juga kalau kita teori kan udah bisa mendapatkan teorinya kan ya, tapi bagaimana kita bisa memahaminya. Makanya kalau saya hanya menjelaskan input output itu manajemen input output itu di sistem operasi itu seperti ini. Nah, itu mungkin keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Kalau kayak gini kan teman-teman ikut nulis juga sambil kita bahas ya. Tapi yang lebih terkenal adalah Scopus. Itu nanti ada Oke. Silahkan tanggapan terkait apa sih tanggung jawab input output sistem operasi kepada input output. Materi macam apa ini? Udahlah. Begini. Nah, selain Scopus ini ada desain direct. Desain direct ini sih semacam Ya, silakan. Sambil saya izin toilet dulu ya, sebentar.
secara kita ngangkat. Terima kasih yang sudah mengisi. Biasanya tiap paper, entah di paper di atau di luar negeri itu ada Adit Fatma, Afifatun, oke. Ini kita copy. Ini kelompok 6 di sini ya, kelompok 2 di sini. Saya SE misalkan. Ajib Ahmad Nawawi. Kita coba cek. Nah, nanti akan muncul nih siapanya yang dimaksud. Ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Kita nanti bahas kelompok 1. Oke. Kelompok 8. Oke. Oke, sebenarnya kalau nggak perlu bikin sticky note satu baru lagi juga nggak masalah ya. Rekan-rekan bisa menambahkan di sticky note-nya yang udah nulis, misalkan kayak udah punyanya ini Adit Fatwa, tinggalkan edit, tambahin di bawahnya juga bisa. Kalau situsnya langsung di Microsoft Computational, kan kita begitu bisa dibuka pakai ini juga juga. Kalau pakai dari teman-teman ya bisa. Tapi saya tidak ini bisa dari sini bisa mau dicek itu zona berapa sih? Oke. Karena ada akan kelihatan di bawah. Nah, ternyata ini satu di sini. Oke, mungkin ini pelan-pelan saja. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih sudah banyak ya. Kita sambil coba review ya. Nah, sistem input output ya, kalau biasa di rekan-rekan sebutkan ya, mungkin dalam artian kalau biasa disebutkan kan input output itu kayak alat input masukan keluaran gitu ya. Tapi lebih dari itu input output bisa dibilang kan device manager menyediakan device driver umum sehingga input output itu dapat membuka, membaca, menulis maupun menutup. Nah, ini sebenarnya menjawab dari pertanyaan atau bukan menjawab istilahnya, melengkapi dari pernyataan Mas Ahmad Nawawi ya. Nah, input output karena mungkin gambaran awam kita kan memang alat masukan dan alat keluaran gitu ya. Nah, berasal dari keyboard atau mouse ya, sementara unit output kebanyakan digunakan untuk menunjukkan data. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang kalau kita hubungannya dengan sistem operasi itu tidak secara langsung istilahnya apa ya, itu memang tugas dari input output. Tapi apa? Sistem operasi mempunyai tugas apa sih untuk input output ini? Ya. Ya. Kalau dari jawaban dari Mas Ahmad Nawawi itu bisa dibilang adalah menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci. Ya, operasinya apa? Nah, ini dia operasinya adalah inputan keyboard dan outputan data. Ya. Nah, jadi ini adalah mungkin yang kalau dari saya mungkin bisa dipakai. Kalau dari jawaban Mas Ahmad Nawawi itu adalah
tugas spesifik dari input output yang di dalamnya ada tugas besarnya itu adalah melakukan operasi rinci perangkat input, perangkat keras input output. Nah, operasi rincinya apa? Nah, operasi rincinya yang disebut oleh Mas Ahmad Nawawi ya. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya yang saya minta ya seperti ini ya, benar ya, jawabannya adalah tidak terlalu textbook banget ya, tapi silakan gambaran dari ini yang mungkin nanti karena itu apa akan bisa menjadi bahan diskusi ya. Kalau buku kan kita paten ya, tapi sesuai ya, karena apa? Kayak tadi operasi input, operasi rinci input output apa? Operasinya adalah seperti tadi inputan dari mouse atau keyboard, outputannya berupa data. Gitu ya. Terima kasih Mas Ahmad Nawawi ya. Kalau kita mungkin nanti sudah disederhanakan ya bahasanya ya, kalau tugas input output seperti itu, tapi kalau hubungannya input output dengan sistem operasi, kita ambil tugas besarnya ya Mas Ahmad Nawawi ya, tidak langsung menuju ke tugas pokok atau tugasnya input outputnya itu ya, tapi kita fokus ke tugas besarnya. Jadi apa? Yang pertama mungkin di sini kan sebenarnya udah pada bisa ya, penyangga, scrolling sama menyediakan driver. Nah ini tempat Alia mungkin ya, Alia sama Raihan. Nah, ini Alia, kita coba. Menjadi salah satu tempat penampung ya. Kalau yang tadi Mas Ahmad Nawawi itu adalah di bagian akhir ke planet Spiritus. Nah nih, jadi satu tempat penampung data yang berasal dari. Nah setelah oh ini cuma baru satu ya, Mbak Ali ya. Jadi ada 3 manajemen memori, salah satunya adalah sebagai penampung ya. Jadi salah satu tempat penampung data yang berasal dari input output seperti driver mouse untuk input dan monitor untuk output. Ini penampung ya. Jadi ini salah satu tugasnya. Oke, terima kasih Mbak Alia. Kemudian spooling, nah ini nih punyanya Akil Jawadal. Oke, terima kasih. Spooling yaitu yang melakukan penjadwalan pemakaian input output. Nah, kalau tugasnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad Nawawi ya, input dari keyboard, output dari monitor. Nah, ketika ada banyak inputan dari keyboard maupun dari, mungkin kalau inputannya sedikit ya, dari keyboardnya dari keyboard dan atau dari mouse, kemudian outputnya dari outputnya monitor. Kalau nggak ada, kalau hanya ada satu mungkin nggak masalah, tapi beda cerita kalau inputannya ada banyak dan outputnya juga ada banyak, ya nggak? Makanya perlu sebuah yang namanya penjadwalan, ya. Oke. Nah kemudian melakukan operasi rinci detail. Nah inilah yang tadi disebutkan ya, operasinya apa? Operasinya adalah inputan dan output data. Oke ya. Oke, terima kasih. Sudah pada ini ya, bisa dipahami ya. Sampai sini bisa pahami nggak? Jadi sebenarnya ada 3 tugas sistem operasi kepada input output. Yang tadi adalah menampung. Jadi kalau ada data inputan baru ditampung dulu sebelum dieksekusi di prosesor dan RAM dan sebagainya. Ya. Jadi input masuk ya, ditampung dulu, kemudian penjadwalan ya, ketika mungkin inputannya banyak atau inputannya sedikit ya itu beda cerita. Kalau banyak ya perlu dijadwalkan gitu. Nah kemudian ketika mulai melakukan eksekusi ya, sistem operasi juga menyediakan istilahnya driver ya kalau di sini untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat kelas input output tertentu ya. Operasi rincinya apa ya, dari inputannya ngapain, menerima input dari siapa aja nih ya, baik dari mouse, keyboard ataupun dari benda-benda lain ya, atau dari hardware lain bisa, atau outputannya mau dari output di monitor, output di mau outputnya di printer dan sebagainya. Itu kan yang ngatur dan nanti yang manajemen drivernya sistem operasi. Jadi ada 3 ya, 3 tugas utama dari sistem operasi kepada input outputnya. Kalau ditanyakan sistem operasi untuk input output apa tugasnya, itu 3 itu besar ya. Tapi kalau ditanya fungsi
fungsi input output apa? Nah, itu untuk menerima inputan maupun untuk mengeluarkan ya. Tapi tidak menjadwalkan sendiri sistem input output, dan input output juga tidak mengalokasikan driver, tidak mengenali driver baru, ada input outputan baru, ada outputan baru, itu nggak mengenali ya. Kalau kita bicaranya terkait hanya fungsi input output. Kalau kita masuk ke ranah besar antara sistem operasi dan input output ya, tadi mengenali, menjadwalkan, mengalokasikan, bukan maksudnya menampung kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada gambaran bisa diterima? Jelas nggak? Jelas nggak, rekan-rekan? Ada yang masih bingung? Jelas ya. Jadi per bagian nanti di ini ya, udah paham ya sistem operasi itu masuk ranahnya kemana aja gitu ya. Kemudian penyimpanan sekunder ya, atau bisa dibilang tempat memori yang bersifat penyimpanan sementara ya, atau bisa dibilang ya secondary memorinya ya. Tapi itu lebih ke bukan, karena bukan bagian utama ya, tapi lebih ke pada penyimpanan sekunder. Nah, kita lanjut aja ke sistem proteksi ya, ke mana nih? Ke halaman selanjutnya. Oke. Oh, ini kan stiker not ya. Sistem proteksi. Nah, salah satu di bagian ada komputer kan, atau sistem operasi, bagian di dalamnya ada sistem proteksi ya. Nah, ini kok nggak bisa pilih warna ya? Oh, ada. Oke, sistem proteksi, silakan. Untuk keamanannya, tanggung jawabnya sistem operasi itu seperti apa? Ayo. Nah, proteksi di Windows seperti apa? Sistem proteksi di operating system seperti apa? Teman-teman dibuka, Halo, ayo. Ayo. Seperti apa sistem proteksi? Oke, udah semua. Ini gede banget ya. Contoh misalkan master LCNN, ini kan sering ya digunakan oleh orang-orang metode master LCNN. CNN tapi cepat gitu ya, kita ngerti CNN dalamnya. Untuk real-time object detection, deteksi objek secara real-time. Membedakan antara dalam bentuk motor yang dilakukan program sama benar betul. Abdul Jawadal sama Amita Putri mengontrol akses data. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi, silakan. Boleh menambahkan di bawahnya atau di not baru. Chipset Abed
image super resolution di sini conclusion network. Oke. Super resolution di sini ini resolusinya gede ya, nggak hanya Full HD ya, bisa sampai 4K atau Oke, terima kasih. itu pakai CNN. Ini kalau dilihat di jurnal yang I1 itu Oke, lanjut, ayo. Ada REST-to-NET, ini kan transfer learning, transfer learning pakainya REST-to-NET. Jadi ya, dan di sini pun lumayan mahal juga ya. Oke, ayo. 8, 8, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Ayo, 3 kelompok lagi nih. Kelompok 1 mana? Kelompok 6 mana? Kelompok 7 mana? Silakan. Saya dulu pernah sampai jadi kalau di satu itu dan 1.250 di konversi sebaiknya lebih mahal ya, seharga motor elek gitu ya, buat satu kertas misalnya. Tapi kan kalau bisa nyampe ke sana, bisa bulan-bulan bersatu di sana ya, karena akhirnya diakui oleh dunia gitu ya. Bisa beli dulu ya, kan dari sosial lain sampai nanti di sana. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oke. 5, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 8. 7-nya nggak ada nih. Mungkin sambil ini ya, absensi ya, saya dulu. Oke, terima kasih. Siapa? Oke, sudah ya. Terima kasih masih tulisan. Melengkapi di kelompok 7. Oke. Tentang sistem operasi terhadap proteksi, sebenarnya memang sudah dibahas juga ya oleh rekan-rekan bahwa yang jelas adalah kontrol hak akses. Ya, kontrol hak akses ini bisa dijadikan izin atau bisa juga dijadikan apa namanya? Oke, terima kasih. Ya, kemudian akses itu tadi ya, itu udah paten ya. Jadi akses dalam sebuah perangkat itu udah harus dilakukan. Kenapa? Nanti kalau semua orang bisa mengakses ya bubar sistem operasinya itu. Kalau enggak open source sekalian gitu ya. Menspesifikasi kontrol yang untuk dibebankan. Nah, ini malah juga dari sistem proteksi. Jadi apa namanya? Ini yang mau diproses itu bebannya berapa? Nah, itu nanti di sistem proteksi bukan berarti dalam artian proteksi data juga, tapi prosesor proteksi dari mungkin apakah ini sanggup untuk dieksekusi atau enggak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar
Nah, itu. Oke. Menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem, ya pasti di dalam proteksi akan mengukur ya terkait dengan alat yang dipakai untuk pemberlakuan sistemnya seperti apa. Nah itu nanti akan dikembalikan ke sistem operasi itu sendiri untuk ya silakan untuk dieksekusi ya oleh sistem operasi di sistem proteksinya. Oke, ini semakin sepi nih, semakin kesini. Nah, tanyakan lagi. Nah, kita kemudian jaringan. Ya. Masih semangat? Lanjut. Halo? Halo? Masih semangat lanjut? Mungkin sambil kami ya, silakan disempatkan untuk presensi ya. Saya share di grup ya. Jadi yang belum bisa Mas Abdul. Sambil Arif. Bisa ya. Geser ya, silakan kan sambil presensi biar enggak ini. Halo, lanjut nih rekan-rekan semua, masih on nggak sih? Atau udah ngantuk? Lanjut Pak. Lanjut ya. Yang lainnya ini Aji bacain jawab nih, yang lainnya pada pergi nih. Semangat Pak, oh di Mas Antoni semangat ya. Karena di nilai poin itu ada poin penilaian keaktifan ya, jadi mohon ya untuk rekan-rekan itu agak mungkin kita perlu tektokan ya, kalau misalkan saya ingin menjelaskan tadi nanti mungkin lebih membosankan ya, tapi ini kan ada aktivitas dari kalian juga ya. Kemudian jaringan ya. Nah sekarang apa sih yang sistem operasi lakukan dengan jaringan? Ya. Apa yang dilakukan sih sistem operasi kepada jaringan? Silakan. Atau networking? Kalau menurut rekan-rekan. Ya. Pak, ini kan sebenarnya juga belum diajari kita ya, makanya itu sambil tektokan ya. Kalau saya hanya kan nanti hanya menerima, kalian kan sambil istilahnya bisa searching atau nanti kita diskusi kayak gitu ya. Jaringan, apa disebutkan kalau misalnya Pak mau searching nih ya pengetahuan rekan-rekan. Jadi kan sebenarnya bisa dibayangkan nih. Sekarang sistem operasi ya di jaringan itu mungkin ada yang basicnya jaringan ya. Jaringan ngapain aja sih? Misalkan apa? Yang pertama ya jelas ngatur ngatur jaringan komunikasinya, menghubungkan komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan melalui sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan. Menyediakan layanan terhenti berbagai pantulan jaringan, membantu dalam memudahkan proses penambahan rangkaian serta lanjut sebelum kita bahas. Halo.
Kalau perbedaan berarti kita sudah tulis. Lihat, itu menentukan. Ada lagi nih. Lihat untuk konteks ini tersebut dia tidak dia memiliki ya tadi ya ini ya dia memiliki nilai Peningkatan ketersediaan data, peningkatan kemampuan apa nih Mas Hastin aja nih. Peningkatan kemampuan apa nih Mbak Hastin Ajeng, mana Hastin Ajeng? Halo Mbak Hastin, mungkin bisa ditambahkan nih peningkatan kemampuan apa? Kemampuan networking, kemampuan komunikasi, kemampuan security. Oke, terima kasih. Ayo lanjut. Oke, kelompok 1, kelompok 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7. Oke, nggak ada lagi nih. Sudah mulai loyo. Oke. Ya. Jadi hubungan antara sistem operasi dengan jaringan itu lebih dekat ya, lebih dekat dengan yang namanya sistem distribusi ya, artinya pendistribusian ala jaringan. Jadi yang mengatur pendistribusian, terus konektivitas, komunikasi, peningkatan komunikasi, peningkatan jaringan, pengaturan jaringan, itulah hubungan atau tanggung jawab sistem operasi terhadap jaringan. Ya. Menghubungkan sebuah komputer, yaitu menghubungkan komputer adalah bisa dibilang yaitu tugas dari sebuah jaringan ya. Menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat telepon dan jaringan, membantu dalam mempermudah proses penambahan klien. Itu tugas dari sebuah jaringan itu sendiri ya. Sistem operasi jaringan itu menghubungkan semua komputer dan pakainya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan Amita Putri, menyediakan layanan keamanan jaringan,
menghubungkan sebuah komputer dan perangkatnya ke sebuah jaringan ya. Untuk menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Oke, terus peningkatan kecepatan, peningkatan media data, penghubungan user dalam sistem. Oke, terima kasih. Oke, udah pada bisa ya. Sistem operasi dan kemudian akses pencarian sumber daya untuk meningkatkan penyediaan data dan kecepatan. Rashid Ramadan, mungkin bisa dilengkapi Mas Rashid, ini bertanggung jawab menyediakan akses pencarian sumber daya, maksudnya apa nih Mas Rashid? Halo Mas Rashid Ramadhani. Halo Mas Rashid. Iya Pak. Oke, ini maksudnya gimana ya pencarian sumber daya nih? Mungkin sepaham saya itu dalam sistem operasi mungkin terdapat misalnya komponen atau yang belum ada dalam sistem operasi tersebut. Nah, jaringan itu membantu pencarian sumber daya tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukan malah mencari ya, tapi meningkatkan sumber daya yang ada ya. Kalau mencari, bagaimana mencarinya ya Mas? Kalau ini ya, kalau lebih tepat sih lebih ke meningkatkan sumber daya ya. Kalau mana cari ya kita harus cari kemana, harus diperhatikan dulu kan kayak gitu ya. Tapi yang lain sudah bagus ya, ada peningkatan kecepatan komputasi, kemudian pengaturan komunikasi, jaringan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya log untuk yang jaringan ya, ada gambaran ya. Jadi sistem operasi ada kan bagian komputer pasti tidak serta-merta berdiri sendiri ya. Pasti mereka terkomunikasi atau terhubung antara satu dengan yang lain ya. Jadi itulah fungsinya dari sistem operasi, untuk bagaimana komunikasi itu lancar, bagaimana data terdistribusi dengan baik ya, dan sebagainya, bagaimana peningkatan performa komunikasi, jaringan dan sebagainya gitu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan semua? Oke, nanti jambornya juga saya saling malah selesai. Saling link di Telegram juga ya, jadi bisa. Oke, kemudian terima kasih. Nah, sekarang kan tadi komponen ya. Nah, saya mencoba menyebutkan layanan ya, layanan di sistem operasi. Jadi sistem operasi itu menyediakan layanan apa aja sih? Ya. Dan dalam sistem operasi dia adalah yang pertama pembuatan program, dan yang kedua eksekusi program, kemudian yang ketiga adalah operasi input output ya, yang keempat manipulasi. Ya, ini memang berhubungan dengan komponennya ya, karena kita mau melayani yang tergantung dengan komponen yang kita punya ya kan. Manipulasi berkas. Jadi kita punyanya apa ya, itu bisa kita lakukan untuk bisa memberikan pelayanan ya. Komunikasi, deteksi error. Oke. Ini adalah layanan ya. Jadi kalau ditanya layanan sistem operasi apa aja, itu ada 6 ya. Layanan sistem operasi itu ada 6. Pembuatan program, eksekusi program, operasi input output, manipulasi berkas, terus komunikasi sama deteksi error. Oke. Anda tanyakan?
Ya, layanan pembuatan program ya. Oke, kita jelaskan satu-satu ya supaya. Satu, pembuatan program. Pembuatan program yang jelas sistem operasi kan memberikan istilahnya apa ya, memberikan berbagai fasilitas dalam membuat program editor. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan pembuatan program. Halo. Ada yang tanyakan? Amita Putri, silakan Amita. Iya Pak, izin bertanya, dalam hal fasilitas itu seperti softwarenya gitu ya Pak? Ya, jadi mungkin bukan software itu mungkin bukan bagian dari sebuah sistem operasi ya, tapi sistem operasi kan memberikan layanan untuk bisa mengakses dari editor itu ya. Jadi istinya apa ya? Sistem operasi itu memberikan layanan untuk berbagai macam editor itu bisa berfungsi dengan baik di sistem operasinya gitu ya. Jadi bisa dibilang editor untuk pembuatan sebuah program itu diberikan hak akses oleh sistem operasi untuk bisa bekerja dengan baik agar kita bisa ya membuat sebuah program, debug program, memanipulasi program dan sebagainya ya. Jadi memang sistem editor itu bukan bagian dari sistem operasi, tapi editor biasanya bergantung juga dengan sistem operasi agar editor itu bisa diakses dengan baik gitu. Dan diaksesnya juga kan melalui sebuah sistem operasi ya enggak. Mungkin kalau kita flashback ya ke depan ya, mungkin di Padlet mungkin ada arsitektur sistem operasi kan ada user, ada aplikasi, ada sistem operasi sama hardware ya. Kemudian di antara user dan sistem operasi itu kan ada bagian-bagian kecil nih, ada editor, ada teks, kemudian ada basis data ya kan, di mana di dalamnya itu yang menghubungkan ke kita. Jadi atau yang bisa kita gunakan terhubung dengan sistem operasi ya kan. Mungkin bisa coba saya tunjukkan contohnya seperti ini. Ya, mungkin rekan-rekan bisa buka Padletnya ya. Kemarin masih nyimpan Padletnya enggak? Coba. Sistem operasi. Ya. Nah, ini kan ada Padlet. Service. Oke. Nah, nih. Nah, bisa kelihatan nggak ya kegunaan sistem operasi lain? Nah, di sini ada sistem basis data, editor, assembler, ada kompilator. Itu ya. Oke. Ada ini, ada gambaran rekan-rekan. Inilah saya ya. Oke, jadi sebenarnya ini kayak editor, assembler itu kan bukan bagian dari sistem operasi ya, tapi itu terhubung ke antara user dan sistem operasi itu saling terkoneksi. Dan ini juga membuatnya ini apa namanya, untuk mengaksesnya kan kita mau nggak mau harus melalui sebuah sistem operasi ya. Oke, kemudian nanti kalau memang ada, dan memang ada kayak itu bisa jadi program. Itu pengacara sama. Jadi kalau pengacara, memang yang tak soalnya gini.
Bapak yang memang benar-benar ada orangnya berarti tidak nipu. Jadi konco-konco itu yang mau membantu itu enggak gedung. Soalnya dia bilang kirim apa? Aku mau pinjam 50 juta. Kalau aku dikasih 50 juta, ini mobil itu aku bisa betul. Nah, aku tanda tanya kuis di BAP Sabtu. Terus dong teleponnya baik secara normal maupun Oke. Acara penetapan. Ya, ada gambaran. maksudnya itu. Nah, perlu kita bantu semua sebelum teman-teman sendiri bantu aku sendiri. Oke. Bantu itu nanti Eksekusi program ya, layanan yang selanjutnya itu kan tadi kita udah bikin editornya ya. Kemudian eksekusi program itu ya sama, lebih ke sistem operasi membantu untuk meloadkan program ke memori. Jadi misalnya gini, tadi kan kita udah bikin editor nih, udah bikin ada coding, ketik dan sebagainya ya enggak. Nah, ketika kita mau running dan sebagainya kan pasti itu disimpan di mana, di memori kan. Kemudian ketika mau menjalankannya juga melalui sebuah memori ya enggak. Itu ya, bisa diterima nggak? Atau nanti masih bingung? Ini sebenarnya sih istilahnya apa ya, gambaran isinya ketika apa namanya eksekusi program itu, layanan sistem operasi untuk mengeksekusi program itu seperti apa? Itu gimana? Ada gambaran? Halo, ha? Masih on? Halo, kan? Masih, Pak. Alhamdulillah. Lancar, aman, insya Allah ada gambaran. Oke, terima kasih. Yang Aman, ini eksekusi program, lanjut ya. Kemudian kita satu lagi. Operasi input output. Hampir sama, kita sebenarnya tadi kan komponennya ada input output. Layanannya ya pasti ada input output karena kita punya input output, ya itulah yang nanti akan kita berikan layanannya ke user dan sebagainya ya. Nah, kalau inilah tadi yang banyak dibahas oleh rekan-rekan ya terkait input output ya. Jadi apa namanya, input output ini kita coba jelaskan ya. Nah, tadi bilang mengatur kebutuhan ya, input output. Nah, misalkan butuhnya apa, keyboard untuk mengetik, game, konsol dan sebagainya ya, kita butuh input output dan sebagainya. Itu yang layanan ya, itu tadi tugasnya itu sistem operasi, kemudian layanannya sistem operasi gitu ya. Kemudian untuk tadi ya yang sebenarnya disebutkan sebagai efisiensi dan keamanan, itu sebenarnya adalah operasi input output gitu. Itu bisa dipahami rekan-rekan semua. Ini kayaknya udah mulai pada ini ya, pada diam 1000 bahasan nih, kayaknya memperhatikan apa enggak nih? Oh, Amita silakan. Iya Pak, izin bertanya untuk Ya. dalam hal keamanan itu seperti apa ya Pak?
Oke, efisiensi dan keamanan di jaringan ya. Jadi misalkan kita membutuhkan sebuah input output ya, tapi jangan anggap keamanan itu untuk kayak security atau apa, juga keamanan juga bisa dalam artian untuk menjaga misalkan beban atau load dalam suatu jaringan ya gitu ya. Juga bisa dalam hal misalkan untuk mengatur sistem operasi pendistribusian itu kan perlu istilahnya data itu perlu, dalam pendistribusian data itu kan perlu yang namanya kestabilan dan sebagainya ya. Jadi perlu data itu aman bisa sampai ke titik A ke titik B gitu ya. Jadi bukan dalam artian itu pencuri atau apa, tapi lebih ke istilahnya keamanan. Nah itu adalah dalam pendistribusian data itu bisa berjalan dengan baik gitu rekan. Itu Amita ya. Jadi Pak, untuk melindungi pengiriman file dalam bentuk offline dan online juga gitu ya Pak? Ya, tapi bukan, karena nanti ada tersendiri untuk security-nya ya, untuk menjaga keamanan istilahnya. Tapi lebih kayak di sini adalah lebih untuk menjaga bahwa data itu bisa terkirim dengan baik itu dulu. Ya, istilahnya kalau di sini ya berarti bisa dibilang saya bisa ngirim pesan dulu nih, entah itu nanti pesannya akan dirampok atau apa ya, nanti ada bagian tersendiri di dalamnya itu. Ya. Jadi nanti ada lebih ke efisien agar bisa berjalan efisien untuk input outputnya, dan input output itu bisa dalam hal dalam hal keamanan maupun dalam hal istilahnya bisa dijamin bahwa pengiriman itu bisa terkirim dengan baik gitu ya. Istilahnya data A dan B bisa terkirim gitu. Dalam hal ini bukan artinya keamanan itu harus dilindungi, dijaga dalam hal pencurian itu enggak, tapi lebih ke untuk menjaga bahwa menjamin antara data yang satu dari titik A ke titik B itu bisa terkirim dengan baik. Seperti itu Amita. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Yang lain nih? Oke, terima kasih Dina. Bismillah bisa. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan nanti ada di rekamannya dan ada di Jamboardnya ya. Jadi rekan-rekan bisa akses kembali ya. Nanti rapinya ada di LMS ya. LMS nanti belum mulai digarap sama Mas Amrullah. Oke. Oke, ada lagi? Kalau apa namanya, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya di sampai jam 3 ini. Kita sampai ke layanan sistem operasi ya. Nanti ada yang namanya level dari sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu nanti ada layer-layernya ya. Ada layer shell, ada layer directory, ada layer interupsi, ada shell interupsi dan sebagainya. Nah, masih panjang ya perjalanan kita untuk terkait membahas sistem operasi, tapi sebenarnya kalian agak beruntung karena sekarang itu sudah ada praktikum, jadi sebenarnya agak tergambarkan di praktikum harusnya ya harusnya sih. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Presensi sudah saya share ya di grup Telegram ya. Itu rekan-rekan. Afifah Tun, silakan. Terima kasih sudah bertanya. Iya Pak, izin bertanya. Saya bukan menanyakan ini Pak, tapi soal presensi. Nah ya. Itu presensinya memang masih 0 atau punya saya saja ya Pak? Masih 0, belum saya isi ya. Tapi sudah 3 teman ya. Tapi kalau kalian presensi itu masuk kok.
Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Iya, mesti sering diingetin. Yang kayak penelitian kami yang tahun-tahun penelitian perdana internal juga belum selesai kan? Ya sama Mbaknya. Iya, tahun 2002, iya. Halo, halo. Belum, kemarin itu kan Pak. Ada yang tanyakan dulu? Kalau nggak ada, Kemarin itu masih review, ya, atau nggak apa-apa Pak. Itu loh, itu nggak apa-apa lah, luarannya. Yang penting kan sudah ada progres. Laporan itu. Ya keuangan aku udah tak buat semua makanya keuangan. Laporan ini. Laporan ini ya, progres surveinya itu. Ya kayak progres Halo? buat ya. Kalau belum ada. nggak ada yang tanyakan lagi? Aku nggak ngerti kan. Programnya. Kalau yang nggak ada mungkin terima kasih ya atas partisipasinya, atas keaktifan rekan-rekan. Semoga bisa berlanjut ya sampai akhir perkuliahan dan kuliah-kuliah selanjutnya. Harapannya karena ini masih daring ya kita butuh tektokan dengan rekan-rekan semua ya. Jadi nggak bisa saya ngasih hanya sekedar materi. Kalau hanya ngasih sekedar materi nanti nggak ada interaksi gitu ya. Terima kasih sebelumnya, sukses sehat selalu untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya. Saya Terima kasih Pak. Juga nggak kalau jurnal pengas. Terima kasih Pak.